Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Ratu Akila dengan NIM K140124180. What do you think when this word stops? Fisiologi reproduksi organisme akuatik. Apa sih itu? Mempelajari apa? Apakah dia ngebahas reproduksi ikan? Kalau kalian penasaran, this is the right video to choose karena aku bakal ngerekap apa yang udah aku pelajari pada mata kuliah fisiologi reproduksi organisme akuatik selama sesi UTS. So, please enjoy the video. Pada materi ciri seksual sekunder dan primer kelompok telestoi, kami mendapatkan 3 komoditas yaitu ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Menurut Bagawati et al. 2020, ciri seksual dan primer dari ikan nila sudah dapat dilihat secara morfologi pada usia 3 bulan. Selanjutnya ada ciri primer dan sekunder dari ikan mas. Menurut MUIS 2021, proses pemijahan ikan mas di alam dapat berlangsung sepanjang tahun, baik pada musim kemarau maupun musim hujan, dengan perilaku induk yang cenderung agresif saat pemijahan. Dan ini ciri seksual dan juga primer dari ikan lele. Menurut Sudrajat dan Rasid 2020, ikan lele umumnya melakukan reproduksi pada musim hujan dan mengalami hambatan reproduksi pada musim kemarau. Setelah melakukan analisis ciri seksual dan primer, kami langsung melakukan pembedahan yang dimulai dengan menusuk modul lambung mata agar ikan tersebut meninggal. Selanjutnya kami langsung melakukan pembedahan yang dimulai dengan menggunting dari operculum hingga ke anus. Setelah pembedahan selesai, dapat dilihat bahwa ikan mas ini berkelamin jantan karena memiliki gonad yang berwarna putih. Dan ikan lele ini juga berkelamin jantan karena dilihat dari gonad dan lubang urogenitalnya. Berbeda dengan yang lain, ikan nila ini berkelamin betina karena terlihat dari gonadnya yang memiliki telur dan ini sekitar kematangan di tingkat 1. Selanjutnya, kita mengeluarkan organ-organ yang ada di dalam keluar secara utuh dan satu persatu agar bisa kita analisis lebih lanjut. Hai guys, jadi kami lagi beda ikan nila, lele, emas sama kanuro. Hai. Oke, jadi ini organ-organnya sudah dikeluarin walaupun ada kejadian empedu pecah, tapi it's okay. Sini organ-organ dari lele dan ini berupa analisisnya. Menurut Iswanto et al. 2017, ikan lele jantan dinyatakan matang gonad apabila testis telah berkembang dengan baik dan menunjukkan warna putih susu yang jelas pada beberapa bagian. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri seksual primer adalah ciri yang berhubungan dengan aktivitas seksual seperti gonad, yang biasanya diidentifikasi dengan membedah untuk melihat gonad. Dan ciri seksual sekunder dapat dilihat dari fisiknya seperti ukuran, morfologi, organ, warna, atau corak. Dan ciri sekunder dan primer setiap ikan berbeda-beda. Dan berikut merupakan literatur yang saya baca. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Lagi praktikum reproduksi. Atasnya gimana? Apa? Sama Zarfan, Amanda, dan satu lagi Ryan. Ryan. Halo Ryan. Kita cek. Jadi pada praktikum kali ini kami akan menganalisis ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi dari Avertebrata. Avertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki banyak filum. Salah satunya adalah Arthropoda, yaitu hewan berbuku-buku atau berlapis-lapis seperti serangga, laba-laba, udang, dan lipan. Beberapa hewan Avertebrata yang akan kami amati diantaranya adalah udang windu, lobster air tawar, dan kepiting bakau. Menurut Jamlean et al. 2023, ciri primer dari lobster air tawar betina memiliki tonjolan pada kaki kedua, sedangkan lobster jantan memiliki tonjolan pada tungkai kaki keempat yang berfungsi sebagai penanda jenis kelamin. Adapun ciri seksual sekunder dari lobster air tawar betina dan jantan adalah ukuran tubuhnya yang berbeda, di mana jantan lebih besar daripada yang betina.
Pada udang, ciri seksual primer pada udang jantan dapat dilihat dari petasma yang berbentuk tonjolan memanjang menyerupai selang kecil dengan ukuran kanan dan kiri yang tidak selalu sama. Serta pada udang betina adanya dua lubang kecil yang seperti mata. Adapun ciri seksual sekunder dan anatomi organ dari udang sendiri. Selanjutnya ada kepiting bakau yang ciri seksual primernya dapat dilihat dari bagian abdomen. Abdomen kepiting jantan akan terlihat meruncing seperti segitiga, sedangkan abdomen dari kepiting betina akan terlihat seperti membulat atau membundar. Adapun ciri seksual sekundernya itu bisa dilihat dari capit jantan yang lebih besar daripada capit betina, sesuai dengan pernyataan dari Lutia et al. 2024. Kesimpulannya adalah pengamatan ciri seksual primer dan sekunder pada lobster, udang, dan kepiting menunjukkan perbedaan morfologi yang jelas antara jantan dan betina. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari struktur eksternal seperti bentuk alat kelamin, lalu ukuran tubuh, dan ukuran capit, serta analisis dari praktikum juga menunjukkan kesesuaian dengan literatur. Dan berikut adalah daftar pustaka yang dipakai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, pada praktikum kali ini kami mengamati perkembangan gonad dari ikan lele dan ikan mas. Di mana harapannya kami dapat membedakan tingkat kematangan gonad pada ikan dan mengetahui ciri-cirinya. Oke, jadi kami dari kelompok Almrat lalu lanjut mengecek TKG dari setiap ikan, yaitu ikan lele. Ini ada betina, ini tuh TKG 4 kayaknya ya weh. Terus ini yang jantan, ini tuh TKG 3. Dia lebih kecil tapi udah lumayan bulat gitu, udah lumayan lebih berisi. Terus ini TKG yang 4. Jadi di pos 2 kami mendapatkan 3 sampel ikan lele, yaitu 1 betina dan 2 jantan, di mana terlihat jelas perbedaan gonad pada kematangan tingkat 4 di ikan lele, jantan, dan betina. Pada betina, gonad terlihat berwarna coklat kehijauan dan telur yang terlihat jelas, sedangkan pada jantan berwarna putih dan terkadang ada bintik coklat. Pada pos 3, kami melakukan kanulasi menggunakan kateter untuk melihat proses rematurasi dengan mengambil sampel telur yang biasanya sampel telur itu akan dilakukan pengamatan lebih lanjut di mikroskop. Kanulasi ini dilakukan dengan memasukkan selang kateter ke dalam lubang urogenital yang kemudian kita tiup untuk mengeluarkan sel telurnya. Dan ini dia telur yang berhasil keluar dari proses kanulasi tadi. Selanjutnya di pos 3 kami mengamati tingkat kematangan gonad pada ikan mas, di mana ada 2 sampel, yaitu ikan jantan dan ikan betina. Yang diduga ikan mas ini berada pada tingkat kematangan gonad ketiga, di mana bisa dilihat pada jantan itu testis terlihat besar, bentuknya jelas dan memanjang, sedangkan pada betina ovarium terlihat besar, menonjol dan juga kencang. Tingkat kematangan gonad merupakan indikator penting dalam menentukan kesiapan reproduksi ikan. Tingkatan ini menggambarkan fase perkembangan gonad yang terjadi sebelum dan sesudah proses pemijahan berlangsung. Biasanya gonad dilihat dengan beberapa metode, salah satunya adalah pembedahan, kanulasi, dan juga preparat histologis. Di mana metode yang paling akurat itu menggunakan mikroskop karena mampu menunjukkan struktur jaringan dan perkembangan sel secara rinci. Tetapi indikator kematangan gonad juga dapat dikenali melalui ciri morfologi luar seperti perubahan warna dari papila genital. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Aisyah Tawakila dengan NIM C1080. Jadi pada praktikum kali ini kami akan menghitung GSI, Gonadosmotic Index, HSI, Hepatosmotic Index, dan menggunakan ultrasonografi atau USG. Penggunaan ultrasonografi atau USG dalam evaluasi reproduksi organisme akuatik didasarkan pada prinsip metode non-destruktif yang memungkinkan pengamatan organ dalam tanpa melukai atau mengorbankan ikan. Biasanya, pemindaian dilakukan pada bagian abdomen dengan mengarahkan probe di antara deretan sisik perut dan sisik lateral dalam bidang melintang maupun longitudinal. Nah, USG ini perlu banget keterampilan yang tinggi untuk menginterpretasikan dari datanya. Karena seperti yang dilihat, gambarnya cuman item-item burung kayak gini dan kita harus bisa melihat atau menginterpretasikan mana yang gonadnya, mana yang organ lainnya. Selanjutnya kita membedah ikan lele untuk diambil gonadnya dan ditimbang sebagai data dari GSI. Menurut Mukti et al. 2023,
Morfologi visual gonad seperti bentuk, panjang, bobot, dan status kematangan itu dapat dilihat dari pembedahan atau diseksi. Setelah pembedahan selesai, kami mengeluarkan gonad dan hati secara utuh untuk ditimbang. Setelah ditimbang, kami langsung dapat menghitung nilai GSI dan HSI-nya. Gonadosomatic Index merupakan parameter yang menunjukkan perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh ikan dalam bentuk persentase, di mana rumusnya itu bobot gonad dibagi bobot total ikan dikali 100. Hepatosomatic Index atau HSI biasanya digunakan untuk menggambarkan perbandingan bobot hati terhadap bobot tubuh ikan, di mana hati pada ikan telesto ini sangat berperan penting dalam proses fitologenesis karena dapat mensintesis fitologenin dan mengalokasikannya menjadi cadangan metabolik untuk pertumbuhan oosit. Dan selanjutnya kami belajar menjahit ikan bersama kapau dengan metode interrupted. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan praktikum fekunditas dan pengukuran diameter telur. Nah ini pertama kita bagi dua dulu gonadnya dan kita timbang, lalu kita bawa ke lab MST. Jadi pertama-tama kita potong gonadnya dulu jadi 3 bagian, anterior, tengah, dan posterior. Selanjutnya telur diambil dari 3 bagian tersebut dan ditimbang dengan total 1 gram. Belum. Nah, Esa ngaca guys. Ini kelompok 4. Semangat teman-teman, aku bantu doa. Selanjutnya telur disusun sebanyak 10 butir di kaca preparat untuk diamati dan diukur diameter telurnya. Makasih ya bang. Dibantuin loh. Telur yang sudah ditimbang sebanyak 1 gram tadi juga dihitung satu-satu dan kami mendapat dengan jumlah 111. Dua lagi yang tengah. Yuk bisa yuk. Setelah telur tersusun di kaca preparat, kita langsung bawa telur tersebut ke PBI 3 untuk diukur dan diamati diameter telurnya. Dijagain seperti anak sendiri. Mau ya? Terbuyar guys. Nah ini kita ukur diameter telurnya dengan mengukur panjang horizontal dan vertikalnya. Lalu kita catat di SPS untuk diolah nanti. Pengukuran diameter telur ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kita menentukan tipe pemijahan dari ikan tersebut. Halo, gimana Dida perasaannya hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Enak apa tuh? Enak apa Dida? Semangat ya Dida. Nah, kalau kalian udah nonton videonya sampai habis, harusnya kalian udah tahu apa itu fisiologi reproduksi organisme akuatik. And I hope this video help your curiosity about fisiologi reproduksi organisme akuatik. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!